welcome to Kubario Channel. Hai, Kembali lagi bersama aku Niki dan aku Vita tentunya. kita lagi di bootnya Halal Food. Nah, jadi kali ini kita akan nge-review makanan under 50k ya. Yes. Sesuai request dari subscriber, katanya minta dibikinin review makanan yang harganya di bawah 50 ribuan. Ya. Dan kali ini kita lagi di booth pertama, yaitu Halal Food Gorontalo. Nah, booth pertama yang kami kunjungi yaitu di Halal Food Gorontalo. Jadi di Halal Food Gorontalo ini menjual berbagai macam makanan. Untuk menu-menunya kalian bisa lihat di videonya. Ada dari harga 10 ribuan, 15 ribu sampai dengan 25 ribu. Jadi mereka menjual kebab, ada burger, roti Mariam, ada mie siram, soto ayam, nasi campur, asinan, dan lain-lain. Jadi aku lagi bersama ownernya Halal Food Gorontalo dengan Kak Fatma. Dengan Kak Fatma, guys. Saya mau tanya-tanya sedikit, boleh nggak? Nah, jadi pertama saya ingin tahu dulu kira-kira dari kapan Halal Food Gorontalo ini berdiri? Dari 2021. Dari 2021, berarti sudah mau 2 tahun. Masya Allah. Kebetulan aku juga langganan risoles dari Kak Fatma, enak banget. Nanti kalian lihat ya review kita. Dan untuk menu-menunya ada apa aja, Kak? Menu kita ada kebab, burger, roti Mariam, pizza, potong-potong, terus kondom. Nah, terus kalau yang paling best seller nih, kira-kira yang mana? Setelah kita ada kebab sama kondom. Jadi penasaran, guys. Terus untuk alamatnya ini di mana, Kak? Kalau alamat foodnya kita ada di Raja Yato, area Pembakuan. Nah, kalau alamat untuk produksinya kita ada di Jalan Tengah. Kontak Instagramnya, siapa tahu ada yang mau order. Halal Food Gorontalo. Halal Food Gorontalo, nanti aku akan cantumin di description box ya, nama-nama Instagramnya, terus menu-menunya, atau enggak di bagian bawah video. Nah, kalau untuk Facebooknya ada nggak? Facebook juga dengan nama yang sama, Halal Food Gorontalo. Kebetulan kita juga ada cabang Manado, Halal Food Manado, untuk area Manado. Masya Allah. Oke, jadi itu aja guys wawancara dengan Kak Fatma. Jangan lupa di follow Instagramnya Halal Food Gorontalo dan Facebooknya juga sama ya Kak, Halal Food Gorontalo. Bye, nanti kita ketemu lagi setelah nge-review makanan dari Halal Food. Bye. Hai guys, jadi kita lagi di lokasi kedua makanan yang akan kita review di vlog kuliner bareng yuk. Lagi di mana kita? Lagi di Rumah Makan Anugrah, cabang Tamalate. So stay tune, nanti insya Allah kita akan review di rumah. Bye. Nah guys, jadi ini adalah tempat makan kedua yang kami kunjungi, yaitu di Rumah Makan Anugrah. Nah, di Rumah Makan Anugrah ini sebenarnya dia punya 3 cabang. Untuk pusatnya atau awalnya itu bukanya di Kompleks Andalas, dekat Terminal Lama Kota Gorontalo. Nah, yang kami kunjungi sekarang adalah cabangnya dari Rumah Makan Anugrah. Nah, ini lokasinya di Jalan Sultan Botutihe, Kelurahan Tamalate, Kota Gorontalo. Nah, jadi Rumah Makan Anugrah ini spesialisnya adalah ayam geprek. Harganya cuma 13.000 aja per paket. Nah, selain itu ada nasi goreng juga. Selain itu, mereka juga menyediakan bakwan. Dan ini adalah cabang yang satunya lagi dari Rumah Makan Anugrah yang bertempat di Kings Cafe di depan restoran domestik Jalan Arif Rahman Hakim, Kota Gorontalo. Jadi total cabang dari Rumah Makan Anugrah ini ada 3 cabang. Nah, untuk menu yang kami order dari Rumah Makan Anugrah, yang pertama ada paket ayam geprek dan yang kedua ada nasi goreng. Nah, baik si paket ayam geprek dan nasi gorengnya itu cuma 13.000 sudah dapat free es teh. Jadi aku udah penasaran banget sama si nasi gorengnya. Ya. Aku mau cobain tanpa dipakein sambal terlebih dahulu. Ya. Mari kita makan, berdoa dulu. Bismillah. Amin. Mari Kita udah cuci makan. tangan. Iya, kita udah cuci tangan ya BTW. Jadi aku sembari makan sembari review aja kali ya. Ayam geprek di Rumah Makan Anugrah itu dia udah diungkep pakai bumbu kuning dan bisa kalian lihat nanti di awal video. Nanti Niki bakalan bakalan tampilin fotonya. Jadi dia
Warnanya memang agak beda dari ayam geprek pada umumnya ya. Jadi dia ada, maybe dia diungkep pakai bumbu kuning. Mungkin nanti kalau misalkan ownernya nonton bisa konfirmasi di komentar ya, di kolom komentar. Gimana nih? Wah, masya Allah. Ini ayamnya big size. Terus juga dikasih sambalnya masya Allah. Ini kenapa aku bisa kayak langganan di rumah makan ini, karena sambalnya wah the best banget. Ada timunnya juga, gengs. Aku minum dulu ya, guys. Niki itu kalau dia diem baik sambil makan, berarti makanan itu enak, gengs. Karena kayak apa ya, makanan itu kalau udah enak kayaknya Kita bakalan speechless. yes. Oke guys, kalau untuk nasi gorengnya sendiri, tadi aku cobain tanpa dipakein si sambal gepreknya itu, enak banget guys. Ini sumpah nggak beres ya guys, karena dia tuh rasanya gurih-gurih gitu dan agak sedikit manis, tapi bukan yang kemanisan banget atau yang kebanyakan kecap, nggak sama sekali gitu. Jadi ada perpaduan gurih dan juga sedikit manis, karena ini kan nasi goreng kecap ya. Terus telur dadarnya juga enak banget. Ini untuk seharga 13.000, toppingnya lumayan komplit. Ada ayam, ada suiran-suiran ayam gitu. Terus ada sayur-sayurannya, ada telur dadar, sama dikasih timun. Menurut aku ini dengan harga 13.000 ini benar-benar worth it banget. Dari segi rasa pastinya enak banget, gurih, agak manis tapi bukan yang manis banget. Kalian kalau suka pedas bisa tambahin si sambal. Cuman aku pribadi kan gak yang terlalu suka pedas ya. Tapi itu pun sambalnya nggak yang pedes-pedes banget juga, nggak yang berlebihan gitu pedesnya. Masih ada pedesnya tapi bukan yang terlalu over gitu. Which is aku yang tidak terlalu suka pedes masih bisa makan. Nah ini tanpa sambal aja udah enak banget. Apalagi dia udah dikasih free es teh ya. Iya, bener banget. Jadi es tehnya ini juga enak banget. Dia tanpa dikasih gula udah manis. Tapi bukan yang terlalu Iya, kemanisan. bener banget. Ayamnya gimana? Ayamnya yang pasti gurih. Sambil makan. Ayamnya yang pasti gurih, terus juga bumbu ungkepnya juga meresap banget, terus juga teksturnya juga nggak alot sama sekali, bahkan empuk menurut aku ya. Terus juga si sambalnya ini juga the best banget sih, kayak gimana ya, untuk aku yang penyuka pedes banget juga ini masih tergolong pedes juga gitu, tapi masih bisa dimakan sama kamu juga sih yang mungkin yang gak terlalu suka pedas gitu, masih masuk banget gitu. Jadi levelnya itu di tengah-tengah gitu. Mari makan. Kasihkan makan guys. Soalnya enak banget. Mau coba pakai sambal ya? Dikit dulu. Si nasi gorengnya. Bismillah. Mantul. Endul serendul. Nah. Parah ya. Pas dipakein sambalnya jadi 2 kali lipat lebih enak, karena dia memang basic nasi gorengnya itu udah enak guys. Jadi apalagi sambalnya enak ya. Aku paling suka jujur si sambal gepreknya ini, karena aku jujur berulang-ulang kali pesan. Dan pas si nasi goreng dipakein sambalnya tadi, aku agak speechless karena seenak itu guys. Pokoknya ini harga 13.000, sangat worth it dan wajib kalian coba. Untuk informasi kontak seperti alamat, nama IG seperti biasa kami akan mencantumkan di bagian bawah description box atau enggak di tulisan di video ini. Tadi kita udah makan makanan berat ya, ada nasi ayam geprek sama nasi goreng dan juga es teh. Nah sekarang kita mau makan cemilan, jadi ini cemilan dari Halal Food Gorontalo by Kak Fatma Balagram. Nah jadi ini adalah makanan yang akan kita review dari Halal Food Gorontalo. Pertama ada kebab. Di sini kita dua-duanya kita pesan dua-duanya ini yang ayam.
Tapi bedanya ada yang chicken crispy dan ada kebab chicken special. Nah gengs, jadi tadi selain kita pesan kebab, kita juga pesen ada rissoles. Ini kalau nggak salah paling best seller. Juga ada otak-otak. Ini otak-otaknya sebenarnya banyak, cuman kita kita pindahin ke piring hanya sebagian aja ya gengs. Sebenarnya ini porsinya banyak guys. Iya. Cuman yang sebagian masih ada di Mika. Iya. Ini yang kita pindahin baru sebagian doang. Di sini juga kita dikasih cocolan sambal gitu, gengs. Nah, terakhir kita order roti Mariam. Ini pakai topping coklat keju. Kamu mau cobain apa nih? Aku bakalan cobain kebab dulu kali ya. Kita berdua bakalan cobain kebab karena di sini tuh ada yang kebab ayam spesial atau kebab chicken spesial, sama ada kebab chicken crispy. Untuk makanannya sendiri, harganya ini kebetulan yang kita pesan under 20 Iya, ya. Under 20.000, ada yang cuma 13.000, Iya. 14.000. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Mari makan, gengs. Nah, untuk si kebabnya sendiri, pertama aku mengapresiasi si kulit kebabnya ini karena dia lembut banget. Banget. Which I like. Iya, kayak aku speechless gitu untuk dari package-nya, terus juga untuk ukurannya gitu. Which is ini 14.000 segede gini gitu. Jadi emang kayak gimana ya, kayak ya nggak tahu mau ngomong apa gitu, kayak speechless aja gitu dengan harga segitu dan enak banget gitu, masya Allah gitu. Aku di luar ekspektasi karena emang ini juga honest review juga dari aku, mungkin dari kamu juga kali ya. Sama. Dan ini juga first impression. Iya. Kalau rissoles aku jujur udah berulang-ulang. Ya, aku juga pernah coba gitu. Cuman untuk si kebabnya ini first impression ya. Jadi sekaligus honest review juga. Honest review. Ini aku jujur agak kaget tadi. Wow, 14 ribuan Iya, ya kan? 14.000. Pokoknya di bawah 20 ribuan tapi segede ini. Toppingnya juga tadi full banget. Iya, bener banget. Melimpah. Dan bumbunya gila, enak banget, masya Allah. Aku nggak melebih-lebihkan sama sekali. Kalian bisa coba sendiri untuk membuktikan. Bumbunya itu kayak gurih banget, ada asinnya tapi bukan yang terlalu asin. Iya, bener banget. Pas banget gitu. Terus juga kalau dari aku sendiri, aku bukannya mau betel atau apa gitu atau membanding-bandingkan sama kebab yang lain. Cuman kalau kebab dari halal food ini, which is untuk pinggirannya itu pas kita makan kita langsung bisa dapetin isiannya gitu loh. Bener. Iya kan? Dibandingkan dengan beberapa kebab yang pernah aku coba, ya mungkin isiannya itu agak di tengah sedikit gitu ya. Nah terus aku pribadi justru bukannya mau membandingkan juga ya, tapi aku jauh lebih suka si kulitnya itu yang agak lembut. Bener bukan banget. yang terlalu crispy atau keras, bukan juga yang terlalu lembek banget. Ini maksud aku teksturnya itu pas. Iya. Ketika dingin pun kalau misalkan kulitnya seperti ini, aku rasa Tetap akan enak. tetap enak gitu dan gak akan merubah rasanya gitu. Karena basicnya itu dia udah enak. Iya, dari bener si banget. kulit kebabnya itu aja. Tadi aku sempat cobain tanpa si toppingnya, kulitnya doang enak gitu. Apalagi Ada pas gurih-gurihnya dipakein. gitu ya. Apalagi pas dipakein si toppingnya. Satu hal yang aku suka dari kebab dari halal food ini adalah sausnya. Sausnya dari bumbunya tadi aku udah bilang dia gurih, asinnya juga pas. Dan yang aku suka sausnya nggak yang kebanyakan gitu. Karena mostly beberapa kebab yang pernah aku coba, nggak mau sebut merek, sausnya itu agak too much gitu. Sehingga kayak agak terlalu pedas, agak terlalu asin. Kalau ini enggak gitu. Dia sausnya itu bukan yang kurang saus juga, tapi pas gitu. Takaran dari si sausnya ini yang Antara saus sama toppingnya gitu maksud kamu gitu, ya. antara topping dan sausnya itu balance, bukan yang kebanyakan saus gitu. Kalau jujur kalau misalnya aku makan entah itu kebab ataupun burger yang terlalu banyak saus, itu jujur aku agak enek gitu. Kalau ini enggak, sausnya enggak yang terlalu banyak banget, enggak yang too much atau berlebihan gitu. Jadi benar-benar pas. Nah, makanan selanjutnya masih dari halal food. Ini ada risoles dan juga otak-otak. Kamu mau cobain yang mana?
Aku otak-otak aja deh. Aku risoles. Risoles kecintaan aku guys. Iya, dia emang Aku suka happy banget. Karena dari dulu aku langganan sama risoles dari Halal Food ini. Ya, kita pakai tangan ya, tenang aja, kita sudah cuci tangan. Kita cobain tanpa si saus cocolnya dulu. Bismillah. Bismillah. Aku pakein sambalnya, gengs. Ya Allah, enak kagak. Untuk si risolesnya tadi isi berapa? Isi 4. Isi 4 dengan seharga kalau nggak salah 14 sampai 15 ribu gitu. Iya. Pokoknya di bawah 20 ribu dia isi 4. Bener banget. Ukuran risolesnya juga besar-besar. Untuk si risolesnya sendiri isiannya di dalam itu ada tuna sama sayur-sayuran. Iya. Untuk bumbunya sendiri dia ada sedikit rasa pedesnya. Dan ini menurut aku dia cocok dimakan digadoin doang Iya. ataupun dimakan pakai nasi. Kalau aku pribadi aku paling suka makan si risoles ini pakai nasi dijadiin kayak lauk gitu. Itu enak banget karena dia ada di dalamnya kan ada ikan tuna terus ada pedes-pedesnya gitu. Which is cocok banget dimakan pakai nasi dan ada gurih-gurih dan sedikit asin tapi bukan yang keasinan. Iya. Kulitnya juga enak banget dan kulitnya juga crispy which is good. Pokoknya ini dari dulu aku selalu suka sih sama si risoles dari Halal Food. Jadi si otak-otaknya ini rasanya itu gurih, juga di dalamnya itu ada, di adonannya lebih tepatnya ya, di adonannya itu semacam ada mungkin ada potongan daun bawang. Please kalau misalkan Kak Fatma lagi nonton bisa komen atau bisa memperbaiki apa yang kita review ya, koreksi. Terus juga ditambahin sama si cocolan sambalnya, wah cocolan sambalnya enak banget ya. Terus juga dia itu nggak terlalu nggak terlalu cair, dia kayak karameli gitu ya kan. Dibilang kental enggak, dicair Iya. juga enggak. Saus cocolannya itu bener-bener beda banget gitu. Aku juga tadi sempat icip-icip Iya. guys, enak banget. Enak banget. Speechless aku. Dia tuh agak cuy-cuy Iya, ya, tapi cuy nggak banget. keras sama Iya, sekali. bener. Which is good dan sausnya juga ternyata enak banget guys. Bumbunya juga gurih. Iya. Pokoknya mantap, aku udah nggak bisa berkata-kata karena enak semua. Oke guys, jadi ini masih dari Halal Food lagi. Iya. Ini tuh adalah roti Maryam. Mariam. Toppingnya kalau nggak salah ini yang coklat keju dan harganya juga masih di bawah 50 ribu, Iya. bahkan di bawah 20 ribuan. Pokoknya semua daftar harganya aku akan cantumin di bawah di description box ya guys. Dari baunya aja udah menarik banget. Wanginya enak banget. Menarik banget, gengs. Sekarang kita cobain ya. Mari makan. Bismillah, mari makan. Ini BTW coklatnya aku speechless banget. Ya. Mohon dikonfirmasi ownernya Halal Food. Ini apakah ini dark coklat atau soalnya coklatnya itu bukan yang coklat yang terlalu kemanisan. Karena jujur aku nggak terlalu suka coklat karena aku kan lebih ke cheesy. Tapi untuk aku yang tidak terlalu suka coklat, ini coklatnya enak banget. Which is berarti enak gitu. Coklatnya bukan yang terlalu manis gitu. Aku speechless sama coklatnya karena emang aku kalau untuk topping-topping kayak gini atau yang makanan yang ada manis-manisnya gitu, aku lebih suka lebih suka vanilla atau green tea. Jadi kayak coklat jujur aku nggak terlalu suka. Kalaupun suka aku lebih condong ke dark coklat karena dark coklat itu dia manis tapi ada rasa pahitnya gitu, dan aku lebih cenderung suka yang ada rasa pahit-pahitnya gitu, biar kalau misalkan kita niatnya makan banyak pun dia nggak bakalan enek gitu, nggak bakalan seret di leher gitu, dan nggak akan ada rasa yang tertinggal di lidah sama di bagian tenggorokan gitu. Kalau akunya sendiri, Kalian pasti tahu tipikal dessert kita itu bukan dessert yang terlalu manis gitu. Kita pribadi jujur kurang suka dessert yang kemanisan gitu. Nah kalau ini bukan berarti nggak ada rasa juga. Dia
apa ya, ada manisnya tapi dikit banget, bukan yang terlalu manis, which is sekali lagi tipikal dessert kesukaan kita gitu. Aku pribadi ya sama kayak Vita juga, nggak yang terlalu fanatik coklat. Cuman kalaupun pengen makan coklat, aku pengennya coklatnya yang kayak gini, yang kayak di roti Mariam ini, yang nggak terlalu manis, bukan juga yang pahit. Pokoknya ini tingkat kemanisannya itu pas banget guys. Jadi coklatnya itu bukan coklat yang dominan susu, tapi coklat yang agak ada taste pahit-pahitnya gitu. Kalau misalkan yang agak terlalu milky itu udah pasti bakalan enak banget sih. Kayak apa ya, kayak paling tidak kita udah coba gitu. Gitu. Kalau ini tuh bukan tipikal coklat yang bikin enak. Ya. Biasanya kalau aku makan coklat itu cuma 1-2 suap aja udah, habis itu aku nggak makan lagi. Nah kalau ini adalah tipikal dessert yang ada coklatnya, dan aku bisa makan ini lagi dan lagi.